Halo rekan-rekan arsitek, selamat datang di sesi panduan teknis kita hari ini. Senang sekali rasanya bisa memandu Anda semua. Anggap saja waktu kita ke depan ini sebagai sesi mentoring langsung, di mana kita akan membedah secara komprehensif apa saja yang dibutuhkan untuk mengeksekusi migrasi database yang benar-benar tanpa celah ke cloud. Fokus utama kita hari ini? Tentu saja mencapai target emas dalam rekayasa infrastruktur, yaitu migrasi tanpa waktu henti atau zero downtime. Kita harus melihat proses ini bukan sekedar aktivitas salin dan tempel file ya. Ini adalah sebuah orkestrasi arsitektur yang sangat presisi. Mari kita mulai. Oke, mari kita lihat sekilas blueprint atau agenda pertemuan kita hari ini yang akan memecah skenario berisiko tinggi ini ke dalam langkah-langkah logis. Kita akan mulai dari daftar periksa perencanaan migrasi, lalu membandingkan transfer online dan offline, membahas strategi tanpa waktu henti, melihat alat dan pemecahan masalah, dan terakhir, validasi pasca migrasi. Sebagai arsitek, prioritas mutlak kita adalah membangun fondasi yang kuat. Jadi, mari kita masuk ke bagian 1, daftar periksa perencanaan migrasi. Untuk memastikan keberhasilan, kita harus menyusun rencana kita ke dalam 3 fase yang sangat jelas ini. Kita memulainya dengan yang paling kritis, yaitu perencanaan dan penilaian inventaris. Setelah itu, baru kita masuk ke eksekusi dan ditutup dengan validasi. Percayalah, pendekatan fase demi fase inilah yang memastikan tidak ada satupun komponen kritis yang tertinggal saat kita beralih ke cloud. Nah, yang paling menarik dari tahap penilaian inventaris ini adalah bagaimana detail kecil bisa mencegah kejutan besar dan fatal di kemudian hari. Coba bayangkan, jika Anda tidak memetakan dependensi aplikasi dengan benar atau tanpa sadar mengabaikan aturan kepatuhan yang super ketat seperti HIPAA atau FedRAMP sejak awal, Anda bisa menghadapi penundaan berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Mendokumentasikan tipe penyimpanan NAS lokal dan arsitektur jaringan sumber Anda secara spesifik adalah kunci agar kita bisa merancang jaringan target yang paling optimal nanti di cloud. Sekarang, mari kita melangkah ke bagian 2, di mana kita akan menghadapi hukum fisika dari data itu sendiri, memutuskan apakah kita akan mentransfer database secara online atau offline. Matriks keputusan ini benar-benar brilian dalam mengilustrasikan titik balik antara memilih transfer online atau offline. Semuanya bermuara pada seberapa besar data Anda dan berapa bandwidth yang tersedia. Coba perhatikan skenario di baris kedua. Jika Anda ingin memindahkan 100 terabyte melalui jaringan 100 Mbps standar, itu akan memakan waktu 101 hari. Ya, 101 hari. Itu sama sekali tidak masuk akal untuk bisnis manapun. Tapi, kalau Anda punya koneksi Fast Connect 10 gigabit, boom, selesai dalam 24 jam. Nah, jika Anda tidak punya kemewahan bandwidth sebesar itu, mengirim harddisk secara offline yang memakan waktu 1 minggu, tiba-tiba menjadi opsi yang sangat masuk akal dan efisien, bukan? Saat saya memberi masukan kepada tim, saya selalu mengontraskan kedua pendekatan ini agar gambarannya jelas. Di satu sisi, jika kita bicara offline, kita punya Oracle Data Transfer Appliance. Ini adalah perangkat keras fisik, super aman, berkapasitas 150 terabyte yang dikirimkan langsung ke pusat data Anda. Sangat cocok untuk muatan masif saat koneksi internet Anda pas-pasan. Di sisi lain, untuk solusi online, kita punya Storage Gateway. Ini semacam jembatan penghubung berupa instance Docker Linux yang bisa Anda jalankan secara lokal. Gateway ini menyediakan titik mount NFS dan secara aktif dan aman menyinkronkan data Anda ke cloud. Ini benar-benar solusi elegan untuk tiring cloud yang terus berjalan. Jadi, poin krusialnya adalah bagaimana memindahkan semua data itu ke cloud tanpa menghentikan operasional bisnis. Ini membawa kita ke bagian 3, strategi migrasi tanpa waktu henti. Tabel ini membedah 3 strategi cutover kita. Kita membandingkannya pada spektrum antara kompleksitas versus seberapa besar toleransi kita terhadap waktu henti. Salinan offline itu sangat mudah, tapi waktu hentinya tinggi. Strategi master to read replika menawarkan jalan tengah yang fantastis untuk sebagian besar sistem. Intinya, Anda membiarkan database replika di cloud menyusul data terbaru, lalu Anda melakukan peralihan dengan cepat. Tetapi kalau kita bicara soal pencapaian puncak, itu adalah master to master. Strategi ini benar-benar menawarkan zero downtime karena kedua database saling sinkron secara dua arah. Tapi ingat, ini ibarat menjinakkan bom, sangat kompleks, dan butuh arsitektur aplikasi yang dirancang khusus untuk menangani potensi konflik data. Tentu saja, dari semua strategi tadi, menjaga keamanan dan integritas data adalah harga mati, tidak bisa ditawar. Semua data Anda wajib dienkripsi menggunakan standar militer AES 256 di setiap titik transisi, entah itu saat beristirahat di dalam disk maupun saat sedang meluncur di jaringan.
Dan bagi Anda yang menggunakan perangkat fisik offline tadi, Anda bisa tidur tenang, karena setelah migrasi selesai, perangkat tersebut akan dibersihkan secara total menggunakan standar penghapusan keamanan MIS 888 yang sangat ketat. Tidak ada sisa data yang tertinggal. Sebaik apapun sebuah rencana di atas kertas, kita pasti akan menghadapi hambatan di lapangan. Jadi mari masuk ke bagian 4, alat arsitek dan pemecahan masalah. Untuk para arsitek di luar sana, ini adalah kotak perkakas utama Anda. Anda akan sangat bergantung pada Oracle Data Guard dan Oracle Recovery Manager, atau yang biasa kita panggil RMN, untuk memuluskan transisi data itu sendiri. Jika Anda butuh replikasi yang lebih real-time dan kompleks, Golden Gate adalah alat andalan yang tak tertandingi. Dan jika Anda menangani transfer perangkat fisik, Anda akan bermain-main dengan data transfer utility langsung dari antarmuka baris perintah atau CLI. Nah, di tengah proses ini, ada kalanya hal terburuk terjadi. Tiba-tiba indikator progres berhenti, transfer macet. Di saat seperti ini, panik bukan pilihan. Kita harus melontarkan pertanyaan yang tepat dan mencari tahu penyebabnya agar risiko korupsi data bisa dicegah sedini mungkin. Berdasarkan pengalaman lapangan, panduan pemecahan masalah ini menargetkan jebakan-jebakan yang paling sering muncul. Misalnya, tiba-tiba storage gateway Anda mogok kerja. Coba cek, jangan-jangan kapasitas cache sistem file lokalnya turun sampai di bawah 10 GB? Atau transfer Anda merangkak sangat lambat? Itu sering terjadi kalau Anda mengirim jutaan file berukuran sangat kecil tanpa dikemas. Setiap file punya beban overhead transaksionalnya sendiri. Solusinya simple. Zip atau kemas file-file kecil tersebut dan Anda akan melihat kecepatan transfer Anda melonjak drastis kembali ke performa maksimal. Syukurlah badai berhasil dilewati. Sekarang kita tiba di fase pembuktian, bagian 5, validasi dan dukungan pasca migrasi. Mengikuti daftar periksa validasi ini memastikan bahwa migrasi kita bukan sekedar ilusi keberhasilan. Kita tidak boleh sekedar berasumsi bahwa datanya utuh. Kita harus membuktikannya. Lakukan pemprofilan data, pastikan pemetaan skema dari sumber ke target berjalan presisi. Dan yang terpenting, cocokkan setiap kode hash integritas dari dokumen manifest transfer. Jika semuanya cocok sempurna dan tim dukungan sudah siap mengambil alih, barulah dan hanya pada saat itulah kita berani menonaktifkan perangkat keras lama kita yang ada di on-premise. Saya sangat menyukai kutipan dari pakar industri Lee Atchison ini. Beliau mengingatkan kita tentang sebuah fakta pahit, data Anda berada di titik paling rentan justru saat sedang bermigrasi. Setengah jalan itu sama dengan bencana. Berhentilah di tengah jalan dan Anda berisiko kehilangan semuanya. Jadi prinsipnya tegas, Anda harus berkomitmen menyelesaikannya sampai garis akhir, atau jika ada kesalahan fatal, tarik mundur dan batalkan sepenuhnya ke kondisi awal. Sebelum kita mengakhiri sesi panduan ini, saya ingin meninggalkan sebuah pertanyaan provokatif untuk Anda renungkan. Saat Anda kembali ke meja kerja dan merancang strategi Anda sendiri, apakah aplikasi Anda benar-benar siap dan butuh kerumitan dari arsitektur master to master? Ataukah jalan tengah yang elegan seperti REIT replika sudah cukup menjadi opsi paling andal? Ingat, pilihan terbaik adalah yang secara sempurna menyeimbangkan kemampuan teknis tim Anda dengan seberapa lama bisnis Anda mampu menolerasi waktu henti. Teruslah bereksplorasi, merancang dengan bijak, dan terima kasih sudah bergabung dalam sesi kita hari ini.